Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Mari kita datang dengan segenap hati kita. Kita mau menyembah Dia. Kita mau katakan bahwa Tuhan, Engkaulah yang lebih besar. Bukan aku yang lebih besar, tapi Engkaulah yang lebih besar dalam hidupku. Mari kita naikkan pujian mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada satu waktu kami boleh duduk diam di hadapan Tuhan. Kami rindu mendengar suara Tuhan. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami Tuhan, isi hati kami yang haus dan lapar akan Engkau. Biarlah jiwa kami dipuaskan dan dikenyangkan hanya oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, santapan harian hari ini terambil dari Yesaya 4 ayat 2 hingga 6. Yesaya 4 ayat 2 hingga 6. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan, dan hasil tanah menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus, yakni setiap orang di Yerusalem yang tercatat untuk beroleh hidup. Apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar, maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di setiap
Pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam, sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Tuhan sebagai tudung dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Renungan hari ini dengan judul Kedaulatan Allah Memulihkan Umatnya. Apa respon Anda ketika mendengar istilah kedaulatan Allah? Allah adalah pribadi yang berdaulat. Kedaulatannya merupakan hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Ketika kedaulatan ini dikaitkan dengan umat perjanjiannya, maka hal itu menegaskan bahwa Allah memiliki otoritas tertinggi dan mutlak atas mereka. Oleh sebab itu, Allah ikut campur tangan dalam sejarah umat untuk mewujudkan rencananya. Dalam nubuatannya, Yesaya menyebutkan bagaimana Allah yang berdaulat itu melakukan hal yang mendatangkan pemulihan dan kemurnian bagi Yerusalem. Hal ini terjadi setelah umat kembali dari pembuangan, dan Yesaya menegaskan bahwa Tuhan menumbuhkan tunas yang akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Tuhan pula yang akan membersihkan kekotoran dan menghapuskan segala noda darah dari Yerusalem. Dia juga yang akan melindungi umatnya. Yesaya menggambarkan Tuhan sebagai tudung, pondok tempat bernaung dan perlindungan, serta persembunyian. Dari sini tampak bahwa Allah berinisiatif memulihkan keadaan umatnya. Ia mengupayakan segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya. Semua ini akan terjadi pada orang-orang Israel yang terluput dan orang Yerusalem yang tercatat untuk memperoleh hidup. Artinya, pemulihan bagi umatnya bisa terjadi melalui proses yang tidak sederhana. Pemulihan hanya berlaku bagi mereka yang rela dibersihkan dari kekotoran dan segala noda darah dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Akhirnya Allah menghendaki pemulihan hubungan antara dirinya dengan umat perjanjian. Bersyukurlah karena Allah berinisiatif memulihkan umatnya. Saat ini melalui Yesus Kristus, pintu anugerah dibuka untuk pemulihan itu. Allah telah mengambil inisiatif. Karena itu, kita harus bersikap reaktif terhadap inisiatif Allah. Kita tidak boleh berpangku tangan, hanya menyaksikan saja. Kita harus bertobat dari segala dosa agar kita dapat kembali masuk ke dalam persekutuan kekal dengan Allah dan menyambut anugerah-Nya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini Tuhan kami kurang bersyukur akan anugerah Tuhan, akan keinginan Tuhan untuk sesungguhnya memulihkan setiap kami Tuhan. Tuhan tolong kami agar setiap kami rindu dipulihkan oleh Tuhan. Kami meresponi akan pemulihan Tuhan dengan kami bertobat di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang hari ini mengajarkan setiap kami bahwa pemulihan daripada Tuhan itu adalah sebuah proses yang panjang dan sebuah proses yang tidak mudah. Oleh sebab itu kami membutuhkan akan Roh Kudus yang boleh menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.